Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Didukung oleh dua fasilitas yakni Bandara Internasional Hang Nadiem dan Pelabuhan Batu Ampar. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi dan kawasan ekonomi khusus yang telah tersedia memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital Batam dalam beberapa tahun terakhir. Batam memposisikan dirinya sebagai pusat ekonomi digital Indonesia berikutnya. Dulunya didominasi oleh manufaktur. Pulau ini sekarang mengalami pertumbuhan pesat di sektor-sektor berbasis teknologi, mulai dari pusat data hingga pendidikan digital. Sebagian besar pertumbuhan tersebut terkonsentrasi di Nongsa Digital Park, zona ekonomi khusus. Taman ini telah menjadi magnet bagi perusahaan multinasional dan lembaga pelatihan. Memang kita menyiapkan ekosistem ini tersendiri, terintegrasi dalam sebuah kawasan tersendiri, dan ini tentu pasti menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Memang letak Batam ini cukup strategis. Kita terkoneksi ke Singapura, ke Malaysia, dan jalur lalu lintas ya melalui jalur laut atau udara. Itu seluruh Indonesia itu bisa masuk dengan gampang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, sektor informasi dan komunikasi Batam kini menyumbang lebih dari 4% dari perekonomian kota. Pendorong utama pertumbuhan digital Batam adalah industri pusat data yang berkembang pesat. Lebih dari selusin fasilitas pusat data berada pada berbagai tahap pengembangan dengan operator dari Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, dan Inggris. Otoritas Zona Bebas Batam Indonesia memperkirakan bahwa investasi kumulatif pusat data telah mencapai 11,4 triliun rupiah. Paparan Batam yang relatif rendah terhadap gempa bumi dan banjir juga menjadikannya alternatif yang tangguh dibandingkan Jakarta dan pertumbuhannya tanpa batas. Tantangan lainnya adalah talenta. Pemerintah daerah mengakui adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja. Para pelaku industri mengatakan tenaga kerja semi terampil tersedia, tetapi kekurangan tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi. Acting as an extension of Singapore. Singapore is an established data center market. But where companies need to scale their services with more capacity and more storage. Because of the super low latency between Singapore and Indonesia, that gives the possibility for Batam to serve Singapore with the right requirements as any data center in Singapore. So for example, cloud services, content service provider, financial services, or any enterprises can use offshore capacity in Batam. We want to grow, but we are limited by the amount of land we have. We're a private digital park, so of course the challenge is finding more land, finding the space for us to grow. I guess the challenge, of course, is keeping the environment, trying to protect the environment, because as you can see, our data centers sits right in front of a beautiful park, a forest before. We want to try to protect that as much as possible. So our role is not only to educate talent, but also to bridging the gap within the talent, which is from the academia, from university, or even from the vocational high school. How can be accepted by industry, which is the not local industry, because in a special economic zone here is basically international industries, right? So there's a big gap. Meskipun demikian, masih ada tanda-tanda kemajuan. Akademi Digital di Batam mengatakan lulusan mereka mendapatkan pekerjaan lebih cepat, memangkas waktu tunggu pasca kelulusan dari 6 bulan menjadi sekitar 3 bulan. Infinite Learning, yang merupakan bagian dari Nongsa Digital Park, telah menghasilkan lebih dari 8.000 lulusan. Sebagian besar dari mereka sekarang bekerja di perusahaan multinasional di seluruh Indonesia. Kedepan, para pemimpin lokal mengatakan kolaborasi yang lebih dalam antara pemerintah, industri, dan pendidikan akan menjadi kunci.
muda Batam berkembang terus dan banyak investasi masuk sehingga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan buat anak-anak muda Indonesia, khususnya anak muda Batam. Demi kemajuan Batam dan Indonesia, ayo diskusi di kolom komentar dan beri masukan yang positif untuk pemerintah agar terus berkembang dan jaya terus Indonesia. Yang suka dengan video ini, mohon like dan subscribe ya.